berarti ya kalau misalkan kita punya sembarang fungsi nih ya, katakanlah, nah misalkan kita punya yang seperti ini nih, ya, ini misalkan nanti ini nilainya adalah C gitu ya. Nah berarti kalau kita tinjau limit, oke, kalau kita bicara, katakanlah ini adalah fungsi fx gitu ya. Nah kalau kita bicara limit X menuju tak hingga dari fx ya. Nah, berarti di sini yang kita lihat itu apa? Yang kita lihat itu kalau X menuju tak hingga kan berarti apa? Kita bicara untuk suatu X yang sangat besar. Oke, kita bicara untuk satu nilai X yang sangat besar kan? Nah, X yang sangat besar itu ada di mana? Ya, berarti kan dia kalau ini sumbu X, ini sumbu Y, maka dia makin kanan kan akan makin besar kan ya? Ya, berarti kalau kita bicara X menuju tak hingga, dia akan menuju ke apa? Dia akan kita lihat di paling kanannya gitu ya. Nah, dia semakin kanan semakin menuju ke mana? Semakin ke kanan dia akan semakin menuju ke C ini ya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan limit X menuju tak hingga nanti dari fx itu akan sama dengan C. Oke, nah itu makna dari si limit X menuju tak hingga ya. Nah, demikian pula kalau kita limit X menuju minus tak hingga, artinya ya kita akan tinjau di yang sangat-sangat kiri gitu ya. Nah, itu kalau dia limit X menuju minus tak hingga ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan coba menghitung si limit yang menuju ke tak hingga ini ya. Itu tadi adalah si makna makna secara grafiknya ya. Oke. Nah, jadi kalau kita ketemu dengan persoalan limit X menuju tak hingga dari yang bentuk aljabar seperti ini, aljabar per aljabar gitu ya. Nah, maka solusinya adalah apa? Ini kan kalau kita masukin bentuk tak tentu, tak hingga per tak hingga kan? Nah, maka solusinya adalah kita kalikan ini semua dengan X pangkat yang tertinggi. Ya, nah ini yang atas X pangkat tertingginya berapa? X pangkat 1. Yang bawah juga X pangkat 1. Ya, jadi atas bawah kita kalikan saja dengan 1/X per 1/X. Ya. Nah, sehingga nanti ini jadinya apa? Limit X menuju tak hingga dari, nah 2X kali 1/X kan hasilnya adalah 2 ya. Kurangi 1 kali 1/X itu hasilnya adalah 1/X ya. Nah, per ini 3X kali 1/X itu hasilnya adalah 3 kurangi 5 kali 1/X itu hasilnya adalah 5/X. Nah, sehingga kalau kita masukin X-nya tak hingga, ini jadi apa? 1 tak hingga itu adalah 0, 5 per tak hingga itu adalah 0. Ya. Nah, maka ini jadinya adalah 2/3 ya. Nah, itulah hasil dari si limitnya. Oke. Ya, jadi khususnya kalau kita ketemu dengan bentuk yang apa? Tak hingga per tak hingga ya dari aljabar ini, maka solusinya ya udah kita kali dengan X pangkat tak hingga saja ya. Oke. Nah, ini ada yang mau ditanya dulu? Oh, nggak ada, mari kita lanjut. Nah, oke. Ini limit T menuju min tak hingga. Nah, kalau menuju, jadi ini juga sama ya, dia kan bentuk polinom per polinom kan. Nah, kita kalikan nanti dengan, ya dalam hal ini berarti seperti ya. Oke. Nah, seperti pangkat tertingginya ya, yaitu apa? Ini atas pangkat tertingginya adalah 2, yang di bawah pangkat tertingginya adalah 3 kan? Berarti pangkat paling tingginya adalah 3 ya. Jadi atas kita kalikan dengan T pangkat 3. Nah, bawah juga kita kalikan nanti dengan 1/T pangkat 3 ya. Nah, di sini kan ini limit T menuju minus tak hingga ya. Nah, jadi kalau menuju tak hingga kita kalikan 1/X pangkat tertinggi plus 1x pangkat tinggi. Nah, tapi kalau kita ketemu dengan yang minus tak hingga, maka yang kita kali itu adalah
min seperti pangkat tak hingga per min seperti pangkat tak seperti pangkat 3 ya, pangkat tertingginya. Oke, jadi khusus untuk yang limit T menuju min A hingga ya kita mesti tambahin si minusnya ya. Nah, ya kebetulan untuk kasus ini kita tambahin minus, kita tambahin minus hasilnya sama ya, tapi nanti ada beberapa kasus itu di mana dia bisa berbeda ya. Nah, sehingga nanti ini jadinya apa? Limit T menuju minus tak hingga dari, nah seperti pangkat 3 kali T kuadrat jadinya apa? Jadinya adalah minus 1 per T ya. 5T bagi T pangkat 3 itu jadinya adalah 5 per T kuadrat ya. Bagikan nanti dengan ini, seperti pangkat hingga kali ini kan jadinya adalah min 1 kurangi dengan 7 per T pangkat 3. Nah, kalau kita masukin tak hingga jadinya apa? 1 bagi tak hingga 0, 5 bagi tak hingga 0. Berarti atasnya adalah 0 ya. Ini 7 bagi tak hingga juga adalah 0. Berarti ini 0 bagi min 1 ya. 0 bagi min 1 itu hasilnya adalah 0. Oke. Kita mau tanya dulu ini. Kak, itu tadi kenapa harus kali minus, Kak? Ya, karena dia limitnya menuju min tak hingga. Jadi yang kita tahu itu 0 itu sebetulnya adalah seper tak hingga ya. Makanya ini kita perlu ada minusnya. Jadi tiap kali ketemu dengan yang T menuju minus tak hingga atau X menuju minus tak hingga, ya kita mesti tambahi dia tanda minusnya ya. Nah, nanti ada beberapa kasus itu di mana kita lihat kalau nggak kita tambahin minus, dia jadinya salah. Jadi, itu. Oke, ada lagi yang mau ditanya dulu? Nah, kalau ini langsung 2 cos tak hingga ya. Ingat kalau kita ketemu dengan cos tak hingga saja ya, nggak ada kali dengan apapun itu. Nah, maka limit ini tidak ada ya. Karena alasan apa? Karena dia terlalu banyak goyangan. Oke. Terlalu banyak goyangannya atau terlalu banyak osilasinya. Oke, gitu ya. Nah, ada yang mau ditanya dulu sampai sini? Nah, ini juga sama ya. Ini kan bentuk aljabar per aljabar, berarti kita akan kali per X pangkat tertinggi ya. Nah, X pangkat tertinggi berapa? Akar X berarti X pangkat setengah. Ini juga akar X, berarti ini juga X pangkat setengah ya. Nah, berarti pangkat tertinggi adalah 1 per akar X per, nanti ini 1 per akar X ya. Nah, sehingga kita akan dapati apa? Limit X menuju tak hingga dari ini 10 pangkat 100 per akar X ditambah. Nah, ini akar X kali akar X kan jadi habis ya. Nah, ini nanti jadi 2. Nah, akar X kalau kita kali masuk ke dalam berarti langsung saja ya. Langsung kita kuadratkan saja ya nanti di dalamnya ya. Jadinya adalah apa? Akar ini 1 bagi X. 4X bagi X itu nanti jadinya adalah 4 ya. Nah, ini tinggal masukin jadinya apa? Masukin tak hingga, 10 pangkat 1 bagi tak hingga yaitu 0, 1 bagi tak hingga itu 0. Sisanya tinggal 2 per akar 4 kan? Akar 4 itu 2, berarti hasilnya nanti sama dengan 1. Oke. Nah, ini ada yang mau ditanya dulu? Nah, limit X menuju min tak hingga dari ini. Akar X kuadrat per akar X ya. Nah, ini akar X kuadrat kan berarti X pangkat 1 ya. Ini juga X pangkat 1. Berarti pangkat tertingginya adalah X pangkat 1. Berarti ini kita kali dengan seper X per seper X ya. Nah, tapi di sini karena dia limit X menuju minus tak hingga, maka nah mesti apa? Nah, karena dia X menuju min tak hingga, berarti kita mesti tambahin si minusnya ini. Ya, nah sehingga nanti ini jadinya apa? Limit X menuju min tak hingga. Nah, ini kalau min seper X masuk dalam akar kan nanti jadi dikuadratin ya. Nah, min seper X dikuadratin ya jadi positif juga ya. Jadinya adalah akar X kuadrat bagi X kuadrat 1 tambah nanti dengan ini 1 per X kuadrat. Ya. Nah, bagi nanti dengan apa?
Ini min 1 per X kali ini jadinya adalah min 2 kurangi nanti dengan 1 per X. Nah, sehingga nanti jadinya apa? Ini masukin tak hingga jadi 0, ini masukin tak hingga juga jadi 0. Jadinya 1 bagi minus 2 ya. Jadinya adalah min setengah. Gitu. Oke. Udah mau ditanya dulu nih. Ya jangan lupa ya, kalau dia tiap kali ketemu dengan yang X menuju min tak hingga ya, kita mesti tambahi kali minusnya ya. Nah, ini cos T tambah 100 nih kalau kita masukkan jadinya adalah tak hingga per tak hingga, cos tak hingga ya. Nah, ini karena dia ada per sesuatu, maka kemarin kalau kita ketemu dengan sin atau cos tak hingga yang kita lakuin apa? Yang kita lakuin adalah dengan manfaatkan teorema Apit kan ya. Ya, beda halnya ini kan cos tak hingga tapi dia nggak ada kali dengan fungsi apapun lagi kan ya. Nah, di sini itu ada ya, kita kali dengan seperti tambah 1 ini kan. Nah, sehingga kita bisa gunakan si teorema Apit ini ya. Nah, kita tahu bahwa apa? Ini si cos T nilainya kan akan berada di antara apa? Min 1 sampai ke 1 ya. Jadi dia paling kecilnya adalah min 1, paling besarnya adalah 1. Nah, yang kita mau di sini adalah cos T plus T tambah 1 kan. Jadi bagikan saja semua dengan T tambah dengan 1. Oke. Nah, habis itu ini kan semua yang kita mau adalah cos T tambah 100 ya. Nah, berarti ini atasnya kita tambahkan aja dengan 100 ya. Jadinya apa? Cos T tambah 100 per T tambah 1. Nah, ini tambah 100 nanti jadi 101. Ini tambah 100 nanti jadi 99 ya. Nah, tinggal kita hitung limit yang lebih kecil dan lebih besarnya saja ya. Nah, berarti kalau kita limit T menuju tak hingga dari 101 per T tambah 1 hasilnya apa? Ini 101 bagi tak hingga kan? Ingat, bilang apapun bagi tak hingga itu hasilnya adalah 0. Ya. Nah, kemudian nanti ini ada limit T menuju minus tak hingga dari apa? Ini 99 per T ditambah dengan 1 ya. Nah, itu minta hingga plus tak hingga juga ya. Nah, ini jadinya adalah apa? 99 bagi tak hingga kan? Nah, apapun bagi tak hingga itu hasilnya pasti adalah 0. Nah, yang lebih kecil adalah 0, yang lebih besar juga sama dengan 0 kan? Nah, ini maka menurut teorema Apit, nah, limit T menuju tak hingga dari ini cos T tambah, nah cos T tambah 100 per ini T tambah 1 hasilnya juga pasti akan sama dengan ya. Nah, itu. Oke, nah di sini ada mau ditanya dulu saya. Nah, oke, kita akan lanjut ke soal yang selanjutnya. Nah, kalau tadi itu kan kita limit X atau ya X yang menuju tak hingga atau nanti minus tak hingga kan ya. Nah, kalau pada kasus ini hasilnya yang nanti akan berbentuk tak hingga atau minus tak hingga. Nah, secara grafik itu dia bentuknya gimana? Nah, secara grafik itu nanti bisa kita lihat ya. Nah, misalkan kita punya
Ya. Misalkan nanti ini adalah X sama dengan A gitu ya. Oke, nah misalkan seperti ini nih. Ya. Nah, berarti kalau kita perhatikan limit X menuju A dari kiri. Berarti kalau A dari kiri kita bicaranya yang di mana? Ini A sebelah kirinya kan, berarti bisa yang ini kan. Nah, dia hasilnya sangat-sangat tinggi gitu ya. Nah, kalau dia menuju ke sangat-sangat tinggi, ini artinya adalah dia menuju ke tak hingga. Ya. Nah, tapi kalau dia menuju ke sangat-sangat bawah, artinya adalah apa? Dia menuju ke minus tak hingga. Ya. Oke, jadi kalau untuk A yang dari kanan, A dari kanan kan berarti yang bagian ini kan. Nah, dia sangat-sangat bawah. Berarti hasilnya itu nanti adalah minus tak hingga ya. Nah, itu maknanya secara grafis. Oke, ya. Itu. Nah, sekarang ya sebagai contoh kita akan coba lihat ini ya. Nah, ini langsung saja kita masukinnya limit X menuju 2 dari kanan ya. Nah, ini 2 minus 3 hasilnya apa? Yang atas ini hasilnya nanti adalah min 1 kan ya. Nah, sedangkan yang bawah jadinya apa? Oke, kalau kita bicara 2 dari kanan, artinya kan kita bicaranya di mana? 2 dari kanan itu kan berarti 2,01 gitu kan ya. Oke, itu 2,01. Nah, habis itu kalau 2,001 itu kita kurangi dengan 2, hasilnya kan 0,001 kan. Nah, artinya ini adalah di 0 yang, nah ini kita sebut nanti 0 yang positif ya. Nah, artinya kalau 0,001 ya nilainya masih positif kan. Nah, ingat sesuatu bagi 0 hasilnya pasti adalah tak hingga ya. Nah, sehingga ini nanti jadi 1 bagi 0 itu tak hingga. Nah, ini ada minusnya kan. Ini 1 bagi 0 yang positif, berarti hasilnya itu nanti adalah minus tak hingga. Jadi, ya. Oke, kita mau tanya dulu nih. Oke, ini saya. Nah, yang kedua ini. Nah, ini 4 min ya. 4 min itu kan berarti kita bisa 3,999 gitu ya. Nah, itu kalau kita kuadratkan, berarti nanti ini dia akan jadi, yang atasnya ini ya berarti jadi 16 ya. Oke, nah kalau 4 min kita kuadratkan, hasilnya pasti apa? Nggak akan nyampe 16 ya, berarti 15,9999 gitu. Nah, 15,9999 kita kurangi 16, hasilnya apa? Minus 0,001 kan? Nah, artinya yang bawah ini hasilnya itu pasti nanti akan menuju ke 0 dari kiri ya. Nah, sehingga ya kita tahu bahwa sesuatu bagi 0 itu adalah tak hingga ya. Nah, berarti 16 ya 0 itu tak hingga, tapi ini adalah 0 dari kiri. 0 dari kiri kan nilainya negatif kan ya. Ya. Nah, berarti jadinya 16 bagi negatif 0 hasilnya nanti adalah minus tak hingga. Oke, itu ya. Ya, jadi mesti diperhatikan ya, dia positif atau negatif tak hingganya ya. Nah, ini pi dari kanannya. Nah, pi ya kita tahu nilainya ya, berarti atasnya ini nanti pi ya. Pi itu kan kita tahu itu adalah 180 derajat kan ya. Nah, cos pi dari kanan ya. Nah, cos pi dari kanan itu berarti kita bicaranya di berapa itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat grafiknya cosinus, oke,
X ini Y ya. Nah, grafik kosinus itu kan dia kira-kira seperti ini ya. Oke, nah, sorry ini grafik sinus, grafik kosinus itu ini. Kita tahu nanti ini ada di pi per 2, nanti ini ada di pi ya. Nah, berarti kalau kita bicara di pi sebelah kanan kan ini ya. Ini kan nanti min 1 ya. Nah, kalau pi sebelah kanan berarti kan di sebelah kanannya pi kan. Nah, berarti dia adalah minus 0,9999 gitu ya. Nah, kalau 1 minus 0,9999 hasilnya nanti adalah apa? 0 yang positif. Oke, 0 dari kanan ya. Nah, sehingga kalau kita pi bagikan dengan 0 yang dari kanan, hasilnya nanti adalah apa? Ya, sesuatu bagi 0 itu pasti nanti hasilnya adalah tak hingga. Ya, nah itu. Kecuali 0 per 0 ya. Jadi bilang apapun bagi 0 itu hasilnya pasti tak hingga atau minus tak hingga, kecuali nanti 0 per 0 ya. Gitu. Oke, ini ada yang mau ditanyain? Nah, tadi yang bawahnya jadi 0 ke kanan gimana, Kak? Ini kan kalau kita lihat kan di cos pi itu kan apa? Min 1 kan ya? Nah, tapi kan di sini kita bisa cos pi sebelah kanan nih. Berarti yang kita lihat itu yang sebelah sini kan? Ya kan? Nah, ini tuh nilainya berapa? Ya, nilainya kan sekitaran minus 0,999 gitu kan? Ya kan? Yang ini, ya, kalau kita lihat kan nilainya minus 0,999 kan? Nah, jadi kalau 1 kurangi 0,999 itu hasilnya apa? 0,001 kan? Atau itu kita sebut 0 dari kanan saja gitu. Ya, paham nggak ini? Oh ya, oke, Kak. Ya, oke. Ya, jadi kalau ketemu yang sin cos ya mau tidak mau kita mesti apa? Eh, ya kita mesti gambarkan ya si grafiknya nanti baru bisa ketahuan ya. Oke. Nah, selanjutnya ini. Ini cos 0 kan adalah 1 ya. Berarti yang atas ini hasilnya nanti pasti akan sama dengan 2 ya. 1 tambah 1 ya. Nah, kalau ini sin 0 dari kiri. Nah, kalau sin 0 dari kiri itu gimana? Nah, kita tahu bahwa si grafik sinus itu bentuknya gimana? Nah, grafik sinus itu bentuknya kira-kira seperti ini kan ya. Nah, ini nanti di 0, ini nanti di pi, ini nanti pi per 2 ya. Nah, tapi kan kita tertariknya nanti di 0 doang kan ya. Nah, kalau kita tinjau 0 dari kiri, 0 di 0 dari kiri itu berarti kita bisa di mana? Di sini kan. Nah, ini itu kan kalau nilainya itu adalah minus 0,001 ya. Atau itu sebetulnya nanti adalah 0 yang dari kiri. Nah, kalau 0 dari kiri itu kan nilainya negatif ya. Jadi kalau 0 bagikan, 2 bagikan dengan 0 dari kiri, artinya apa? 2 bagi 0 itu tak hingga, positif bagi negatif itu nanti hasilnya adalah negatif ya. Berarti nanti ini jadi minus tak hingga. Oke, bisa dipahami ini. Oke, nah sekarang kita akan berbicara di asimtot ya. Nah, jadi ya konsep ini ya konsep dari si limit x minus tak hingga atau minus tak hingga ya. Nah, ini sebetulnya itu kita akan bisa kita manfaatkan nanti dalam mencari yang namanya asimtot ya. Nah, jadi kalau pertama kita bicara dulu asimtot data. Hmm,
Ini kena Y sama dengan A, dan nanti ini Y sama dengan B gitu ya. Nah, oke. Misalkan kita punya fungsi yang katakanlah nanti dia seperti ini. Ya, misalkan nanti ini adalah fx-nya. Ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, jadi kita bisa mengatakan ya, garis Y sama dengan A ini kan kalau kita lihat dia adalah asimtot datar. Nah, kenapa kita bisa sebut asimtot datar? Ya, nah kita mesti lihat dia X menuju tak hingganya. Ya, nah jadi kalau yang namanya asimtot itu adalah fungsi apa? Kita akan melihat ya kalau asimtot datar itu berarti kita lihat di X menuju tak hingganya ya, nilai fungsinya itu menuju kemana gitu. Ya, kalau nilainya itu menuju ke nilai A ini, maka garis Y sama dengan A ini ya bisa kita sebut sebagai asimtot datarnya ya. Nah, jadi dia semakin ujung dia akan semakin dekat ke si Y sama dengan A ini ya, tapi dia tidak akan pernah menyentuh si Y sama dengan A ya. Dan ingat, dia tidak akan pernah menyentuh Y sama dengan A itu di X yang tak hingga ya, di X yang besar. Nah, tapi kalau sebelumnya dia menyentuh Y sama dengan A, boleh nggak? Ya boleh-boleh saja ya, nggak ada larangan. Ya, jadi kalau ditanya, misalkan garis Y sama dengan A merupakan asimtot datar dari fungsi fx. Nah, apakah fungsi fx bisa fungsi fx bisa bernilai A? Ya bisa-bisa aja ya. Karena yang namanya asimtot itu dia tidak pernah menyentuh itu kalau kita bicara di tak hingga ya. Nah, atau asimtot datar itu juga kita bisa lihat di mana. Nah, ini di minus tak hingga ya. Nah, ini makin kiri kan dia makin menuju ke mana? Makin menuju ke B ini kan. Nah, jadi asimtot datar itu ya dia juga bisa kita lihat nanti di X menuju min tak hingganya ya. Nah, sehingga kita bisa definisikan ini garis Y sama dengan A, oke, merupakan asimtot datar fungsi fx jika dan hanya jika ya ini limit X menuju, nah ini kita mesti tinjau dua-duanya ya, baik di plus tak hingga ataupun nanti di minus tak hingga ya. Nah, hasilnya mesti sama nggak? Ya nggak mesti ya. Kalau beda berarti artinya kita punya dua asimtot datar, kalau sama ya berarti kita cuma punya satu asimtot datar ya. Oke, nah limit X menuju plus dan minus tak hingga ya, kita mesti uji kedua-duanya. Nah, itu hasilnya mesti menuju ke A ya. Nah, baru kita bisa sebut garis Y sama dengan A ini merupakan asimtot datar. Kalau hasilnya tak hingga gimana? Ya berarti dia tidak ada asimtot datarnya ya. Nah, jadi tidak ada suatu keharusannya fungsi itu mesti punya asimtot datar gitu ataupun asimtot tegak ya. Jadi tidak ada keharusan bahwa suatu fungsi itu mesti memiliki asimtot. Oke. Nah, itu asimtot datarnya. Jadi dia kenapa disebut datar ya karena dia merupakan garis yang mendatar ya. Nah, kenapa disebut asimtot? Karena dia semakin lama ya, dia akan semakin mendekati ke garis ini ya. Nah, tapi dia ingat dia tidak akan pernah menyentuhnya ya di X sama dengan tak hingga. Oke, nah sebelumnya kalau dia mau nyentuh si Y sama dengan A ya bebas aja ya, itu kita tidak pedulikan ya, karena yang namanya asimtot itu kita akan bicara di X yang sangat besar. Oke, ya. Nah, kemudian selanjutnya ini kita akan melihat asimtot tegak. Nah, yang namanya asimtot tegak ini apa? Ya, nah yang namanya asimtot tegak ini
Nah, kalau asimtot datar itu kan tadi dia berupa garis mendatar ya. Nah, kalau asimtot tegak ya berarti dia berupa garis yang tegak ya. Berarti itu misalkan ini. Nah, katakanlah ini adalah X sama dengan A ya. Nah, misalkan kita punya fungsi yang seperti ini. Nah, misalkan katakanlah nanti seperti ini lah ya. Nah, jadi kita bisa sebut ya, nanti si garis X sama dengan A ini dia adalah asimtot tegak ya. Nah, itu ciri-cirinya apa? Ya kita lihat ketika si nilai X-nya itu makin mendekati A, si nilai fx-nya ini makin menuju ke tak hingga ya. Nah, selain menuju ke tak hingga ya dia nanti juga boleh apa? Boleh juga menuju ke minus tak hingga. Nah, jadi variasi lainnya dia juga boleh seperti ini gitu. Ya. Ataupun ya, nah kalau kita tinjau nanti ya dari sisi kanan dia juga hasilnya nanti adalah menuju ke tak hingga ya atau minus tak hingga. Nah, itulah yang nanti kita bisa sebut X sama dengan A itu adalah asimtot ya. Nah, berarti kita bisa membuat klaim bahwa nanti ini jadi kalau asimtot tegak itu adalah garis X sama dengan A ya. Nah, dia merupakan asimtot tegak dari fx. Nah, jika dan hanya jika ya limit X menuju A baik dari kiri ataupun nanti dari kanan hasilnya bisa plus atau minta hingga ya, nggak mesti kedua sisinya ya, salah satu sisi saja sudah cukup ya. Jadi kalau misalkan yang X lebih besar A itu dia menuju tak hingga, tapi yang ini enggak ya itu juga bisa kita sebut sebagai asimtot tegak ya. Nah, yang penting dia salah satunya saja sudah cukup ya. Nah, tapi baiknya ya kita cek kedua sisi ya, nanti itu akan apa, membantu juga kita dalam menggambarkan grafik nantinya ya. Oke. Nah, itu cara untuk mencari nanti si asimtot datar maupun asimtot tegak ya. Nah, ini sebagai contoh kita bisa lihat itu tadi definisi asimtot datar asimtot tegaknya ya. Nanti kita akan coba mencari si asimtot datar dan asimtot tegaknya. Nah, jadi misalkan kita punya fungsi seperti ini ya. Nah, kita mau cari asimtot datarnya ya. Nah, berarti kalau tadi asimtot datar gimana? Kalau asimtot datar kan tadi tinggal langsung kita limit X menuju tak hingga ataupun dan juga kita limit X menuju min tak hingga ya. Kalau hasilnya sama berarti kita cuma punya satu asimtot datar. Kalau hasilnya beda berarti kita punya dua asimtot datar ya. Nah, tapi kalau hasilnya nanti menuju ke tak hingga atau minus tak hingga ya berarti kita tidak punya asimtot datarnya ya. Nah, berarti nanti ini tinggal apa? Limit. Jadi asimtot datar mudah ya, langsung kita limit X menuju tak hingga dari si ini ya. Fungsinya 2x kuadrat per 4 min x kuadrat. Nah, tadi untuk menyelesaikan ini gimana? Kalikan saja dengan sekuat x pangkat tertingginya saja kan? Nah, ini kali nanti dengan x pangkat tertingginya adalah x kuadrat. Ini juga adalah x kuadrat. Ya, nah sehingga kita akan dapati ini adalah apa? Oke, nanti ini akan jadi x kuadrat kali 1 x kuadrat itu adalah 1. Ini nanti jadi 4 per x kuadrat minus dengan 1 ya. Nah, sehingga ini kalau kita masukin tak hingga jadi 4 bagi tak hingga kan 0 ya. 1 bagi min 1 itu adalah minus 1. Oke. Nah, kita cek juga kalau X menuju min tak hingga dia gimana ya. Nah, kalau X menuju ya karena ada kemungkinan si fungsi kita itu dia punya dua asimtot datarnya ya. Nah, makanya kita mesti ngecek juga di minus tak hingganya ya. Nah, kok yang membedakan tak hingga sama minus tak hingga apa? Ya, kita kalinya ini dengan apa?
min seper X kuadrat kalau dia minus tak hingga. Oke, nah sehingga ini akan didapati X kuadrat. Kalau X kuadrat itu adalah min 1, nanti ini adalah min, nanti ini adalah plus ya. Oke, nah ini masukin tak hingga itu jadinya 0, min 1 bagi 1 itu hasilnya nanti adalah minus 1 ya. Nah, berarti karena sama ya, berarti kita cuma punya satu asimtot datar saja ya. Nah, jadi kita bisa menyatakan bahwa garis Y sama dengan min 1 merupakan ini asimtot datar dari Hx. Oke, nah sekarang kalau asimtot tegak gimana? Nah, asimtot tegak ya kita mesti cari dulu kandidatnya ya. Nah, tadi kan kalau asimtot tegak syaratnya dia hasilnya mesti menuju ke tak hingga atau minus tak hingga kan ya. Oke, berarti kandidat-kandidat ya supaya dia bisa menuju ke tak hingga atau minus tak hingga kan kita butuh apa? Bagi dengan 0 kan? Maka nanti ini kandidatnya itu ada di ini ya, si penyebutnya sama dengan 0. Nah, kapan saja penyebut bisa sama dengan 0? Ya, nah ini kandidatnya kita punya garis X sama dengan min 2 ataupun nanti garis X sama dengan 2 ya gitu. Oke. Nah, jadi pertama kita cek dulu di garis X sama dengan min 2. Oke, berarti kan kita akan melimitkan X menuju min 2. Nah, katakan dari kiri dulu ya. Nah, dari fungsi kita apa? Ya ini ya, X kuadrat per 4 min X. Nah, ini kalau kita masukin yang atas itu kan nanti jadinya adalah 4 ya. Nah, yang bawah ini kalau min 2 dari kiri itu berapa nilainya kira-kira? Minus 2,001 gitu kan ya. Nah, minus 0,2001 itu kalau kita kuadratkan hasilnya apa? Ya 4,001 kan. Nah, 4 minus 4,001 jadinya pasti adalah 0 yang negatif ya, atau 0 yang dari kiri ya. Nah, berarti nanti jadinya adalah 4 ini positif, bagi 0 dari kiri kan hasilnya negatif ya. Berarti hasilnya nanti adalah minus tak hingga ya. Nah, jadi kalau dia udah minus tak hingga ya kita udah bisa sebut nanti X sama dengan min 2 ini adalah asimtot tegaknya ya. Nah, tapi kita cek juga di sisi yang satunya lagi ya. Oke. Ya, ini biasanya nanti sih dia manfaatnya itu nanti pas belajar gambar grafik ya. Nah, kalau untuk sekarang masih belum kelihatan. Nah, tapi biasakan saja ya, kita coba cari. Nah, kalau min 2 dari kanan, berarti jadinya apa? Nah, ini perlu dikuadratkan tetap jadi 4 ya. Nah, kalau min 2 dari kanan kan kita bicara di min 1,9999 gitu kan. Kita kuadratkan, ya hasilnya pasti adalah apa? 3,9999 gitu. Nah, sehingga 4 kurang 3,9999 itu pasti adalah 0 yang dari kanannya atau masih yang bernilai positif ya. Nah, sehingga positif bagi positif hasilnya adalah tak. Oke ya. Nah, ini hasilnya nggak mesti sama ya. Beda gini juga nggak apa-apa. Kita tetap bisa sebut si garis X sama min 2 ini adalah asimtot tegak. Ya. Nah, kemudian kita punya kandidat yang lainnya lagi itu adalah apa? X sama dengan 2. Ya. Nah, jadi ini salah satu terpenuhi saja ya. Itu udah bisa kita sebut asimtot tegak ya. Nah, sama ya. Kita cek juga nanti ini 2 dari kiri dan juga 2 dari kanan ya. Nah, ini 2 kuadratkan adalah 4 ya. Oke, nah kalau 2 dari kiri itu kan 1,999 nih. Nah, 1,9999 itu kalau kita kuadratkan kan nanti jadinya adalah 3,9999. Nah, 4 kurangi 3,9999 itu berarti hasilnya nanti adalah 0 yang positif kan? 0 dari 0 yang kanan ya. Nah, berarti positif bagi positif hasilnya nanti adalah positif ya, atau nanti menuju ke tak hingga.
Oke. Nah, kalau 2 dari kanan ya sama, ini 2 kuadrat itu 4, positif ya. Nah, ini 2 dari kanan itu kan berarti 2,001 ya. 2,001 kita kuadratkan jadinya 4,001 ya. 4 kurangi dengan 4,001 hasilnya adalah minus 0,001. Ya, nah minus 0,001 itu berarti kan 0 dari kiri ya. Nah, 0 dari kiri kita tahu hasilnya negatif, maka nanti ini 4 bagi 0 itu tak hingga, ya, positif bagi negatif itu nanti hasilnya adalah negatif. Oke, ingat ya, hasilnya nggak mesti sama ya. Nah, sama boleh, beda juga nggak masalah ya. Yang penting dia salah satunya menuju ke tak hingga saja ya. Nah, sehingga di sini ya kita berhasil membuktikan bahwa x min 2 sama x2 itu dua-duanya adalah asimtot datar ya. Nah, jadi kita boleh langsung sebut bahwa ini garis x sama dengan min 2 atau nanti ini x sama dengan 2 merupakan asimtot tegak dari hx. Oke, nah itu ya cara untuk mencari si asimtot ini. Oke, ada yang mau ditanya dulu ini? Kita lanjut ya. Nah, ini juga sama ya. Kita akan coba cari si asimtot datarnya dulu ya. Nah, asimtot datar berarti tinggal di apa? Tinggal di limit x menuju tak hingga saja ya. Nah, x menuju tak hingga dari si fungsinya di sini adalah 5x min 5 per nanti ini. Nah, ini jadinya apa? Pangkat tertingginya kan adalah x pangkat 2 kan ya? Oke, jadi dari keseluruhan pangkat tertinggi ada x pangkat 2, jadi tinggal kita kali dengan seper x kuadrat per seper x kuadrat ya. Nah, kita melakukan ini karena kalau kita masukin dia bentuknya tak hingga per tak hingga ya. Nah, sehingga kita dapati apa di sini? Nah, 5x per x kuadrat itu nanti adalah, nah 5 per x ya, 5 bagi x kuadrat itu nanti adalah 5 per x kuadrat ya. Nah, kemudian nih, seper x kuadrat kali ini nanti jadinya adalah 1 kurangi 5 per x ditambah 4 per x kuadrat ya. Nah, sehingga ini dapatnya apa? Masukin tak hingga ini jadi 0, masukin tak hingga ini juga jadi 0, ini 0, ini 0 ya. Jadinya adalah 0 bagi 1 ya. Nah, oke, 0 bagi 1 itu hasilnya nanti adalah apa? 0 bagi 1 itu oke, hasilnya nanti adalah 0 ya. Nah, itu asimtot datarnya. Oke. Nah, kalau asimtot ini asimtot datanya kita mesti ngecek yang di satu bagian lagi ya, yaitu yang di x minus tak hingga ya, karena kan dia dari kedua sisi itu hasilnya mesti apa ya, kita mesti ngecek kedua x minus tak hingga sama min tak hingga ya, karena bisa aja nanti dapatnya hasil yang berbeda. Hasil yang berbeda nunjukin apa? Hasil yang berbeda nunjukin bahwa ya, hasil yang berbeda nunjukin bahwa nanti dia ada dua asimtot datarnya ya, itu. Oke. Nah, nanti ini kalau kita menuju ke minta hingga jadinya gimana? Berarti kita kalinya nanti dengan min seper x kuadrat ya. Nah, berarti pada kasus ini
Ini juga min hingga ya. Pada kasus ini kita akan dapati ini adalah apa? Minus 5 pangkat X tambah 5 ya. Ini min 1, ini jadi plus, ini nanti jadi min ya. Nah, sehingga kalau kita masukin nanti ini 5 bagi tak hingga itu 0, 5 bagi tak hingga itu 0, ini 0, ini juga 0 ya. Ya, jadi 0 bagi min 1 ya hasilnya nanti adalah 0. Nah, jadi di sini kan kita cuma punya, ini hasilnya kan sama ya, berarti kita cuma punya satu asimtot datarnya ya, yaitu oke, itu ya asimtot datarnya ya. Nah, kalau asimtot tegak gimana? Nah, asimtot tegak kita akan cek dulu kandidatnya ya. Asimtot tegak kan yang penting nanti dia hasilnya bisa menuju tak hingga kan. Nah, jadi kita cuma perlu cari ya X berapa dia hasilnya bisa tak hingga ya. Nah, nanti itu dia sebagai si kandidatnya saja dulu ya. Belum belum bisa kita sebut nanti sebagai si asimtot tegaknya. Jadi sebagai si kandidatnya. Oke. Nah, ini kan jadi kalau mau menyatakan nanti itu adalah asimtot tegak, berarti kita mesti apa? Nah, kita mesti mengujinya dulu ya nanti ya. Nah, ini kita coba faktorin ya untuk dapati kandidatnya. Jadinya nih 5 kali X min 1 bagi nanti dengan ini X min 4, X min 1. Ya, ini boleh kita coret nggak? Nggak boleh ya. Jadi kalau dia fungsi doang ini nggak boleh kita coret ya. Tapi kalau kita bicara limit ya boleh-boleh saja kita coret ya. Nah, tapi sebelum dilimitkan ini tidak boleh kita coret sama sekali ya. Oke. Ya. Berarti di sini kandidatnya apa? Yang penyebutnya 0 kan? Yang penyebutnya 0 kan ada X sama dengan 4 sama X sama dengan 1 ya. Nah, jadi kita cek. Oke, nah kalau untuk X sama dengan 4 gimana? Oke, limit X menuju 4 dari kiri. Nah, fungsi kita apa tadi? Ini ya. Nah, ini karena kita udah bicara limit ya. Saya tulis ulang deh. Ukurannya beda. Nah, jadi kalau kita udah bicara limit, ya kita sudah boleh coret ya. Karena kalau kita bicara limit kan dia, apalagi ini 4 ya, 4 dia udah gak mungkin sama dengan 0 kan. Nah, meskipun kalau dia 1 ya, dia 1 itu ya sebenarnya gak sama dengan 0. Tapi kan di sekitaran 0 ya. Makanya kita kalau udah bicara limit ya boleh-boleh aja kita coret ya. Nah, jadinya apa? Ini 5 ya langsung 5. 4 dari kiri berarti kan 3,99 kan. Nah, sehingga kalau kita masukin ke sini jadinya apa? 3,999 kurang 4 itu nanti jadinya adalah 0 ya. Nah, tapi kan minus 0,01 itu berarti adalah 0 yang dari kiri ya. Jadinya apa? 5 bagi 0 itu adalah tak hingga ya. Oke. Nah, tak hingga ya. Nah, dari kiri berarti apa? 5 bagi negatif, positif bagi negatif berarti hasilnya adalah negatif. Nah, ini kita udah bisa sebut nanti dia asimtot tegak ya. Nah, tapi kita cek aja lagi satu lagi. Nah, ini kalau 4 dari kanan jadinya apa? Masukin ini kan jadinya 4,001 kurang 4 kan jadi positif 0,001 ya. Berarti dia adalah 0 dari kanan ya. 0 dari kanan kan positif tuh. Ya, positif bagi positif itu positif, 5 bagi 0 itu adalah ya. Itu. Oke. Nah, kemudian kita punya satu kandidat lagi yaitu di X sama dengan 1 ya. Nah, sama ya, kita juga cek limit kiri dan juga limit kanannya ya. Nah, oke. Nah, ini kalau 1 dari kiri jadinya gimana?
Nah, ini kan ini bisa kita coret ya, karena kalau kita bicara limit kan dia gak pas sama dengan 1 nih ya. Nah, karena dia gak pas sama dengan 1 artinya ini agak benar-benar tepat sama dengan 0. Nah, kalau nggak tepat sama dengan 0 ya berarti boleh-boleh aja kita coret ya. Kita nggak boleh coret kan kalau misalkan dia adalah tepat sama dengan 0 ya gitu. Oke. Nah, jadi di sini jadinya apa? 5, ini 1/4 itu kan hasilnya adalah minus 3 ya. Nah, 5 bagi minus 3 hasilnya apa? Minus 5/3 ya. Nah, dia bukan tak hingga atau minus tak hingga. Berarti ini masih belum bisa kan? Nah, kita cek lagi di satu dari kanan. Nah, satu dari kanan juga sama ya. Ini masukin 1 kan jadi min 3 ya. Jadinya juga minus 5/3 ya. Karena hasilnya itu tidak ada yang tak hingga atau minus tak hingga, maka X sama dengan 1 ini udah pasti dia apa? Bukan asimtot tegak ya. Karena tadi syarat asimtot tegak itu kan dia hasilnya mesti menuju ke tak hingga atau minus tak hingga ya. Nah, jadi di kasus ini dia bukanlah asimtot tegak ya. Sehingga kita bisa menyatakan bahwa yang merupakan asimtot tegak itu hanyalah garis hanyalah si garis X sama dengan 4 saja ya, yang merupakan asimtot tegak dari si fungsi ini adalah Kx ya. Gitu. Oke, bisa dipahami ini? Oke, bisa dipahami ya? Oke. Nah, kemudian kita coba lagi ke soal selanjutnya. Oke, nah misalkan ini ya, kita mau mencari nanti si asimtot tegaknya ya. Ya apa? Asimtot datar dan asimtot tegaknya. Nah, kalau asimtot datar berarti kita limit menuju apa? Nah, tadi kalau asimtot datar kan kita langsung ya, ini langsung kita limit X menuju tak hingga atau minus tak hingga saja ya. Nah, jadinya apa? Oke, nah nanti ini jadinya dari 3X plus sin X per 2X ya. Nah, oke. Nah ini kan lagi-lagi kita ketemu dengan ada sin tak hingga kan. Nah tadi kalau ketemu sin tak hingga kita solusinya apa? Ya solusinya tinggal kita gunakan teorema Apit ya. Jadi ini sin X kita tahu ya dari fakta bahwa dia nilainya kan di antara min 1 sampai 1 kan ya. Nah, yang kita mau ini adalah sin X per 2X dulu ya. Jadi ini Y. Nah, habis itu nih kita maunya semua tambah dengan nanti 3X ya. Ya, nanti ini jadinya adalah apa? Jadi yang di dalamnya ini semua kita tambah dengan 3X saja ya. Jadinya adalah sin X ditambah nanti dengan 3X per 2X. Nah, ini nanti jadi 1 ditambah nanti dengan 3X per 2X. Ini nanti jadi minus 1 ditambah 3X per 2X. Oke. Ya. Nah, ini mau kalian bikin jadi 3X min 1 ini juga gak masalah ya. Ya, jadi ini kalau misalnya kalian mau bikin jadi min 1 plus 3X ya, nah itu juga oke ya, sama saja. Ya. Nah,
Oke, nah ini tinggal kita cek limit yang lebih kecil dan juga limit yang lebih besar ya. Berarti limit X menuju tak hingga dari apa? 1 tambah 3X per 2X ya. Nah ini kan bentuk tak hingga per tak hingga nih. Nah tak hingga per tak hingga tadi solusinya apa? Tinggal kita kali dengan 1/X pangkat tertingginya saja. Sehingga kita akan dapat ini adalah Oke, ini jadinya adalah limit X menuju tak hingga dari ini. Nah, 1 bagi X itu nanti adalah 1/X. Nah, 3X bagi X itu nanti adalah 2X bagi X itu nanti adalah 2. Nah, sebab tak hingga itu adalah 0, jadinya nanti ini adalah 3/2 ya. Nah, demikian pula yang ini kita juga cek ya. Nah, jadinya apa? ini kan ya. Nah, sama ya, kita kali dengan 1/X per 1/X, nanti ini jadi adalah min 1/X tambah 3 ya. Nah, ini masukin juga jadinya adalah 3/2 ya. Nah, dari sini ya, maka kita bisa Oke, nah ini maka menurut teorema apit kita akan dapati apa? Oke, ini limit X menuju tak hingga dari ini sin X tambah 3X per 2X ini juga akan sama dengan 3/2 ya. Oke, nah itu yang X menuju plus tak hingga ya. Nah dengan cara yang sama kita juga mesti uji untuk yang minus tak hingga ya, karena dia bisa ada dua kemungkinan kan ya. Oke, bisa ada dua asimtot datarnya ya. Nah, ini juga sama, cuma nanti di sini kan jadi minus tak hingga kan. Ya, ini juga sama, nanti cuma ini dia jadi minus tak hingga ya. Ini kali dengan min, min. Nanti ini jadinya adalah min, ini juga min, jadi 3/2. Ini nanti jadi plus, ini nanti jadi min, ini min ya. Nah, jadinya juga adalah, sorry. Nah, ini karena dua-duanya menuju ke 3/2, maka nanti menurut teorema AP, ya ini juga akan menuju ke 3/2 ya. Nah, berarti di sini kita bisa tarik kesimpulan apa? Bahwa ya karena hasilnya sama, maka si hasil Nah, maka kita bisa dapati kesimpulan bahwa garis Y sama dengan 3/2 ini merupakan asimtot data dari si fungsinya ini ya, yaitu Px. Oke. Nah, kalau asimtot tegak gimana? Nah, di sini kan kalau kita lihat asimtot tegak kita kandidanya cuma satu, yaitu X sama dengan 0 kan? Nah, tinggal kita uji di situ saja ya. Nah, jadinya jadi kalau asimtot tegak ya yang menjadi kandidat itu adalah nilai X yang membuat si fungsinya tak hingga ya. Oke, nah jadinya nanti ini adalah apa? Nah, ini kan tadi kandidat kita cuma di X sama dengan 0 saja kan? Nah, kita tinjau. Misalkan 0 dari kiri ini. Ya, nah ini bisa kita tulis jadi apa ini? Limit. Nah, ini nanti sin X per X kali nanti dengan setengah ya. Ditambah, nah 3X bagi 2X itu kan nanti adalah 3/2 kan? Nah, ini kalau saya masukin jadi apa?
kita udah tahu limit X menuju 0 dari sin X per X itu kan hasilnya 1 ya. Nah, berarti nanti ini jadi setengah tambah 3/2. Nah, setengah tambah 3/2 kan 4/2 atau itu hasilnya adalah 2. Oke. Nah, demikian pula kita akan ngecek untuk yang 0 dari kanan. Nah, 0 dari kanan ya 2 sama ya. Kita tahu limit X menuju 0 dari sin X per X itu 1 ya. Berarti ini setengah tambah 3/2 juga hasilnya sama dengan 2 ya. Nah, nggak ada yang menuju tak hingga. Oke, karena nggak ada yang menuju tak hingga, maka kita bisa nyatakan apa? Bahwa ini tidak ada asimtot tegaknya ya. Jadi Px tidak memiliki asimtot tegak. Oke, nah itu ya. Nah, ada yang mau ditanya dulu sampai sini? Ya, jadi di asimtot data, asimtot tegak ya. Ini sekaligus kita latihan juga untuk yang limit menuju tak hingga atau yang hasilnya menuju pada tak hingga ya. Selanjutnya ini ya, nah kita mau cek si asimtot datar dan juga asimtot tegaknya ya. Nah, lagi-lagi seperti tadi, kalau untuk asimtot datar, ya ini tinggal kita limit X menuju tak hingga nanti dari si fungsinya ini kan ya. Nah, ini karena dia bentuknya aljabar per aljabar gitu ya, jadi kita kali dengan apa? Seper X pangkat tertinggi saja ya. Nah, ini kan X pangkat tertinggi 1, ini X pangkat tertingginya juga ya akar X pada kan nanti jadinya juga adalah X pangkat 1 kan. Nah, jadi X pangkat tertingginya itu nanti adalah 1 ya. Nah, sehingga ini kita akan kalikan dengan 1 per X per. Nah, ini nanti jadinya 4 per. Nah, super X masuk di dalam akar kan nanti jadi dikuadratin ya. Oke, jadinya adalah. Nah, ini tinggal masukin tak hingga kan 0 ya. Jadi 4 per akar 16, akar 16 itu adalah 4 ya, berarti 4 bagi 4 itu nanti adalah 1 ya. Nah, kita cek juga yang limit X menuju min tak hingganya. Nah, seperti ini kita kali dengan minusnya ya. Nah, ini min. Nah, ini kalau dia min seper X masuk dalam akar kan nanti jadi dikuadratkan kan. Nah, min seper X dikuadratkan ya nanti hasilnya jadinya adalah positif seper X kuadrat ya. Maka nanti dia jadi ini ya. Nah, sehingga kita akan dapati min 4 bagi akar 16 itu 4. Berarti hasilnya nanti adalah minus 1. Berarti dalam kasus ini kita punya dua asimtot datarnya ya. Oke, jadi kita bisa sebutkan bahwa nah, garis Y sama dengan 1 atau Y sama dengan min 1 ya. Nah, ini dua-duanya merupakan asimtot datar dari si fungsi Y X ya. Gitu. Nah, untuk asimtot tegaknya gimana? Nah, kita cek, ada nggak yang bisa membuat fungsi ini tak hingga?
Ya, membuat fungsi ini tak hingga kan kalau penyebutnya 0 kan. Nah, ini X kuadrat kita tahu dia selalu positif, selalu lebih besar sama dengan 0 ya. Nah, kalau ini lebih besar 0 tambah dengan 1, udah pasti dia akan selalu lebih besar daripada 1 kan. Nggak mungkin dia bisa 0 ya. Nah, sehingga pada kasus ini kita boleh nyatakan bahwa si fungsinya ini, bahwa nanti si fungsinya ini tidak memiliki asimtot tegak ya, karena dia nggak ada eh, nggak ada nilai x yang nanti membuat dia bisa menuju pada tak hingga ya. Nah itu. Ya, jadi di kasus ini ya dia tidak memiliki asimtot tegak sama sekali. Oke, ini bisa dipahami nih. Bisa ya. Nah, sekarang oke. Nah, ini kita mau bicara tentang kekontinuan ya. Hmm. Nah, kalau kita perhatikan yang namanya kekontinuan, nah kekontinuan dari suatu fungsi ya. Nah, kontinu itu artinya apa? Dia artinya adalah nyambung fungsinya ya. Nah, jadi yang namanya kekontinuan itu adalah ya si fungsinya itu nyambung. Nah, kalau kita lihat ini kan dia fungsinya apa? Terputus kan ya. Nah, ini juga terputus, ini juga terputus ya. Nah, kita akan lihat bagaimana ciri-ciri dia terputus ya. Nah, sehingga kalau kita tahu ciri-ciri dia terputus, kita bisa tahu nanti syarat supaya dia tidak terputus ya. Syarat fungsi fx continue di x sama dengan a. Oke. Nah, jadi syarat si fungsi fx continue di x sama dengan a, kalau kita lihat yang pertama, ini kan dia udah jelas ini terputus ya. Nah, tapi kalau secara matematis dia gimana? Ini kalau kita lihat limit x menuju kirinya kan menuju ke c kan? Limit x menuju kanannya dia menuju ke d ya. Oke, nah berarti untuk kasus yang ini limit x menuju a-nya tidak ada. Nah, jadi limit x menuju a-nya tidak ada sehingga dia udah langsung dikatakan tidak continue ya. Nah, berarti syarat supaya nanti dia bisa continue yang pertama ya limit x menuju a-nya mesti ada dulu. Ya. Nah, dia mesti ada dulu ya. Nah, kemudian yang kedua ini kalau kita lihat ya, kedua ini kan dia limit
Nah, kalau A dari kiri kita tinjau dia menuju ke C, A dari kanan dia menuju ke C kan? Ini juga sama, A dari kiri menuju ke C, A dari kanan juga menuju ke C. Artinya untuk dua kasus ini, di limit X menuju A-nya sudah ada. Nah, ini ada ya. Nah, tapi untuk kasus ini di FA-nya yang tidak ada. Nah, makanya dia jadi tidak kontinu ya. Nah, jadi syarat keduanya ini nanti si FA-nya yang mesti ada juga ya. Nah, kalau FA-nya nggak ada ya nggak kontinu. Nah, baru ini FA-nya ada nggak? FA-nya ada, tapi nilai FA sama nilai limitnya itu berbeda. Ya. Nah, jadi FA sama nilai limitnya berbeda. Nah, itu juga membuat fungsinya tidak kontinu ya. Nah, berarti nanti ini syarat ketiganya adalah bahwa si FA mesti sama dengan nilai limitnya. Baru kita sebut nanti dia kontinu. Oke, ya. Kalau salah satu saja dia tidak terpenuhi, berarti dia udah menjadi tidak kontinu. Ya. Nah, untuk kasus yang ini kita sebutnya apa? Dia tidak kontinu. Oke. Ini tidak kontinu. Yang tidak terhapuskan ya, tidak kontinu yang tidak terhapuskan ya. Tidak terhapuskan itu maksudnya ya ini kita nggak bisa lakuin apapun lagi ya supaya nanti dia menjadi kontinu ya. Nah, kalau untuk kedua kasus ini dia tidak kontinu namun terhapuskan. Tidak kontinu namun dapat terhapuskan ya. Nah, dapat terhapuskan itu artinya ya kita bisa melakukan sesuatu supaya fungsinya ini jadi kontinu. Artinya ya kalau FA-nya nggak ada ya tinggal saya definisikan nanti FA sama dengan C-nya. Berarti dia udah jadi kontinu kan. Nah, makanya dalam kasus ini dia tidak kontinu tapi dapat terhapuskan ya. Nah, dapat terhapuskan ya artinya nanti eh, jadi dapat terhapuskan itu artinya nanti ya dia bisa kita bikin jadi kontinu ya. Nah, kalau ini kan dia FA-nya sama dengan D nih ya, dia nggak sama dengan si limitnya ini. Nah, ini juga dapat terhapuskan, tinggal saya ganti apa? FA-nya itu ya saya nyatakan dia sebagai C saja ya. Nah, berarti dia udah yang dapat terhapus apa dia jadi kontinu kan. Nah, sehingga untuk kedua kasus yang ini kita sebut dia sebagai yang tidak kontinu namun dapat terhapuskan. Oke. Nah, jadi yang tidak kontinu dan tidak dapat terhapuskan apabila si limitnya ini nggak ada ya. Oke, kalau limitnya ada ya berarti dia sudah dapat terhapuskan gitu ya. Dapat terhapuskan di sini artinya ya kita bisa membuatnya menjadi kontinu gitu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, oke. Misalkan di soal berikut ini kita akan coba lihat. Ya, jadi nanti ada dua istilah ya yang tidak kontinu itu ya, yang terhapuskan dan yang tidak terhapuskan ya, itu. Nah, oke, jadi kalau diberikan fungsi-fungsi yang apa kondisi seperti ini ya. Nah, ini oke. Nah, ini dia kemungkinan tidak continuity di mana di bagian perbatasannya itu ya, perbatasan di mana fungsinya akan berubah ya. Nah, itulah kemungkinan di mana si fungsinya itu tidak continue. Nah, sehingga di sini bisa kita tuliskan jadinya apa? Ya, jadi pertama-tama kan kita mau ngecek dulu kan si limitnya ya. Nah, ini perbatasannya kan di X sama 2 sama X sama dengan min 2 kan. Perbatasan di mana fungsinya itu akan berubah ya. Nah, jadi yang pertama kita cek dulu untuk yang di X sama dengan 2. Nah, kan kita mau cek dia continue atau enggak kan. Jadi kita cek limit X menjadi 2. Nah, kalau kita bicara limit X menjadi 2, berarti kita pakai fungsi yang mana? X menjadi 2 kan bukan berarti X-nya tepat di 2 kan ya. Nah, X-nya nggak sama dengan 2 nih kan. Maka nanti kita pakai fungsi yang di atas. Jadinya adalah X kuadrat min 2X per X kuadrat min 4. Nah, ini kalau kita masukkan 0 per 0 nih. Nah, berarti kita mesti lakuin sesuatu dulu kan. Nah, dalam hal ini kita akan coba
faktorkannya. Jadinya X kali X min 2 plus ini X tambah 2 kali X min 2. Nah, ini kita coret ya, karena dia limit jadi boleh dicoret ya. Nah, dapati nanti ini adalah apa? 2/4 atau hasilnya adalah setengah. Oke, nah berarti ini limitnya ada ya. Nah, kemudian tinggal kita cek F2-nya berapa? F2-nya sama dengan 5 ya. Nah, berarti ini beda kan? Nah, beda berarti ini kita sebut apa? Dia tidak kontinu. Jadi, kita bisa sebut Fx tidak kontinu di X sama dengan 2, namun dapat terhapuskan ya. Nah, dapat terhapuskan dengan cara apa ya? Definisikan saja. Nanti F2-nya itu jangan 5. F2-nya itu yang pilih adalah setengah ya. Maka dia sudah jadi kontinu. Ya. Nah, itu maksudnya dapat terhapuskan ya. Artinya kita bisa lakukan sesuatu supaya dia jadi kontinu. Ya. Nah, kalau limitnya udah agak ada seperti ini ya. Nah, ini kan dia udah patah seperti ini ya. Gak bisa kita lakukan apapun lagi ya. Dia tetap nggak bisa kontinu ya. Itu. Nah, dengan cara yang sama, kita akan cek juga untuk yang nanti si X min 2 ya. Nah, lagi-lagi kalau di X min 2 kan kita bicaranya di sekitaran 2 ya. Nah, oke, berarti kita bukan bicara tepat di 2, ya berarti kita pakai fungsi yang ini ya. Nah, ini kalau kita masukin jadinya apa? Nah, ini langsung saja ya, karena dia bukan bentuk 0/0 ya. Nah, ini kan min 2 dikuadratin kan jadi 4 ya. Ini min 2 kali min 2 kan 4 ya. 4 tambah 4 ya 4 kan. Nah, oke. Nah, ini 4 bagi dengan 0 ya. Nah, di sini kita mesti hati-hati ya. Oke, kita mesti hati-hati. Jadi kita mesti cek. Karena pembagian dengan 0 kan hasilnya tak hingga nih. Ya, dia bisa positif atau negatif tak hingga. Jadi kita mesti tinjau di plus dan minusnya ya. Nah, ini jadinya apa? Oke. Nah, ini nanti jadinya adalah, yang atas kan jadinya adalah 8 ya. Nah, yang bawah berarti min 2 dari kiri itu kan 4, min 2 dari kiri itu min 2,001. Kalau kita padatkan ya jadi 4,001 kan. 4,001 kurangi nanti dengan 4, hasilnya nanti adalah 0,001 atau 0 dari kanan ya. Nah, 0 dari kanan kan positif, berarti positif bagi positif, nanti ini adalah positif tak hingga. Oke. Nah, oke, dengan cara yang sama kita juga cek yang nanti di kanan ya. Nah, yang di kanan ini berarti jadinya min 2 dari kanan kan apa? Min 2 dari kanan kan minus 1,999 kan? Dikodekan ya jadinya 3,999 ya. Jadinya kurangi 4 ya 0 dari yang kiri atau negatif ya. Nah, ini min tak hingga. Nah, karena limit kiri dan limit kanan itu hasilnya beda ya, ataupun nanti ini limitnya menuju pada tak hingga ya. Nah, jadi di sini kita udah bisa sebut apa? Bahwa limit X menuju min 2 dari Fx tidak ada ya. Nah, meskipun dia menuju tak hingga ya, itu juga nanti termasuk yang tidak terhapuskan ya. Karena nggak mungkin kita membuat si Fx sama dengan tak apa, F-nya sama dengan tak hingga gitu ya. Nah, jadi kita bisa sebut nanti ini Fx tidak kontinu di X sama dengan min 2 dan tidak dapat terhapuskan. Oke, ya, termasuk kalau misalkan nanti limitnya ada ya, tapi menuju ke tak hingga atau menuju tak hingga, nah itu juga yang dia tidak kontinu. Ya, karena kan nggak mungkin si F-nya itu bisa sama dengan tak hingga kan. Nah, dan itu juga yang tidak dapat terhapuskan. Ya, nah itu kasus yang lain. Oke, bisa ya. Nah, kalau ini gimana ya? Nah, sama ya. Jadi dia kemungkinan tidak kontinu itu pasti di perbatasan ya. Karena kalau sisanya kan dia udah polinom ya. Polinom pasti akan selalu kontinu gitu ya. Nah, jadi di perbatasan ini kita akan coba cek ya, yaitu di X sama dengan 1 kan.
Nah, cek dulu limit X menuju 1 dari kiri ya. Nah, X menuju 1 dari kiri itu berarti kan 0,99 kan? Belum sampai 1 ya. Belum sampai 1 berarti kita pakai fungsi yang di atas ya, yaitu nah, ini 1 tambah 1 itu hasilnya adalah 2 ya. Kemudian limit X menuju 1 dari kanan X kuadrat ya. Nah, masukin 1 di sini jadi 1 kuadrat itu adalah 1 ya. Berarti dari sini kita langsung dapati apa? Bahwa limit X menuju 1 dari GX tidak ada ya. Nah, ini kita gak usah ngecek lagi si F1-nya ya. Karena begitu nanti dia tidak ada, kita udah langsung sebut yang ini dia tidak continue dan tidak dapat terhapuskan. Nah, itu ya. Oke. Nah, yang selanjutnya nggak usah lah itu. Ya, udah mau ditanya dulu. Nah, ini selanjutnya tentukanlah semua interval di mana G-nya continue ya. Nah, G yang continue itu kan berarti yang nyambung kan? Nah, yang nyambung ini di mana saja? Pertama-tama dari min 4 sampai min 2 dia nyambung kan ya? Ya, berarti nanti ini dari min 4 sampai ke min 2. Baru ini dari min 2 sampai 2 dia juga nyambung kan ya? Nah, ini kita gabungin nanti dengan min 2 sampai 2 ya. Nah, ini putus lagi. Nah, dari 2 sampai 4 dia nyambung kan? Nah, ini nanti dari 2 sampai 4 ya. Jadi di titik-titik perbatasannya ini nggak bisa kita katakan continue ya, karena kan dia udah titik-titik di mana dia terputus ya. Nah, habis itu nanti ini dari 4 sampai ke 6 ya. Dan terakhir dia nyambungnya di mana lagi? Dia nyambungnya nanti di 6 sampai ke 8 ya. Nah, itu. Ya, dia kalau ditanya titik-titik di mana dia continue, artinya ya yang kita mau itu adalah titik di mana nanti dia nyambung gitu ya. Yang nyambung itu yang di sini. Di batas-batasnya sudah pasti ini adalah terputus ya, gitu. Oke, bisa dipahami ini?